Hai semuanya, sebelum kita masuk ke pelajaran berikutnya yaitu linked list, saya mau kasih gambaran kasarnya dulu tentang framework collections ini. Jadi ketika kita import collections ini, kita ada istilahnya ada 3 interface. Jadi istilahnya ada interface, ada yang namanya list, ada queue, dan juga set. Teman-teman nggak perlu terlalu pusing dulu bedanya apa, nanti kita akan lihat pelan-pelan. Lalu di masing-masing interface ini kita punya kelas yang bisa kita pakai. Nah, salah satu kelas yang udah kita pelajarin yaitu ArrayList. Jadi ArrayList ini keturunan dari interface si list ini. Dan saya kasih jarak sedikit. Sekarang kita mau belajar yang namanya linked list. Linked list ini juga punya list. Jadi masih keturunan dari list. Lalu nanti ada lagi stack, terus di queue sendiri ada di queue namanya, ada queue juga atau priority queue namanya. Lalu di set yang terkenal dan yang akan kita pelajari yaitu hash set, dan juga ada juga link, tapi linknya di sini yang link buat si hash set ini. Jadi sekali lagi teman-teman nggak terlalu pusing. Yang penting teman-teman tahu apa gunanya dan gimana cara pakainya. Jadi di video-video sebelumnya kita udah belajar tentang ArrayList. Sekali lagi saya cuma mau ngeliatin strukturnya aja. Jadi ArrayList ini sekali lagi masih keturunan dari si interface list ini, dan sekarang kita akan belajar tentang linked list. Hapus, kita mulai belajarnya langsung. Bedanya linked list dan ArrayList sendiri nggak terlalu banyak. Dia lebih banyak, perbedaannya lebih banyak di performanya. Saya baca salah satu blog di sini, beginnersbook.com. Di sini dibilang, saya langsung ke intinya aja. Kapan sih kita pakai linked list daripada ArrayList? Jadi linked list ini secara performa dia lebih cepat ketika kita pakai metode untuk masukin dan hapus sesuatu. Di situ kita pakai linked list. Jadi kalau program kita banyak buat ngapus dan masukin data, kita di situ pakai linked list. Lalu kalau mau yang tentang nyari, algoritma tentang nyari, sebaiknya kita nyimpen data kita di ArrayList ini. Di sini ada istilahnya algoritmanya, jumlah ininya. Kita nggak perlu pusing, tapi sekali lagi itu tadi perbedaan linked list dan ArrayList. Kita balik lagi ke Eclipse, kita bikin linked listnya. Jadi sangat mirip, kita tinggal tulis linked list di sini, lalu string dan namanya. Saya akan kasih nama AL aja atau LL untuk linked list. New, saya males, tinggal di copy. Lalu untuk tambah datanya sama seperti sebelumnya, nggak ada bedanya. Tes, kita add tes yang kedua. Teman-teman lihat saya semakin malas ngasih contohnya. Lalu kita iterator string itr atau it, ini cuma nama, teman-teman bebas ngasih namanya. LL iterator, teman-teman lihat saya dapat beberapa error, kita harus import beberapa kelas. Yang pertama si list atau linked list ini kita masukin. Kalau teman-teman mau pakai sekaligus, misalnya ada linked list, ada ArrayList, kita tinggal setelah Java util ini kita masukin tanda bintang aja cukup, bukan tanda dan tapi tanda bintang. Ya, artinya dia semua yang ada di bawah util kita masukin. Dan untuk iterator sendiri sama, dia udah otomatis masuk di util juga. Sekarang masalah saya di huruf kecil iterator di sini. Kita pakai while sekarang. itr, apakah dia punya data? Kalau punya, kita system out print line itr, keluarin datanya dengan next seperti ini. Gak ada syntax error, bagus, kita jalanin, kita lihat semua hasilnya seperti biasa.
Kalau teman-teman nggak mau dapat error ketika datanya kosong misalnya, jadi misalnya saya hapus semua datanya di sini, remove all dari si LL ini, kita bisa nguji dulu dengan if. Jadi daripada dapat error, kita mending bilang kalau si ITR-nya ini punya data, kita mau ngeprint while ini seperti biasa. Tapi kalau dia nggak punya, kita mau langsung ngeprint list kosong bos, seperti ini. Saya save, kita jalanin. Karena di sini saya udah hapus semuanya, maka dia nguji dulu apakah dia punya data atau enggak. Karena dia nggak punya, maka dia akan ngeprint baris ini. Jadi kalau teman-teman nggak pakai if else ini, yang teman-teman bakal dapat itu error. Dan tentu kita nggak mau kalau misalnya softwarenya udah dijalanin, apalagi udah dipakai user, kita nggak mau ngeluarin error. Atau tentu bukan error ternyata di sini, tapi hasilnya kosong. Jadi kalau kita nggak mau hasilnya kosong gitu aja dan user nggak tahu masalahnya atau errornya di mana. Jadi dengan pakai trik if tadi, kita ngasih tahu user jadinya ada masalahnya di mana, misalnya datanya nggak keluar, apa servernya rusak, programnya rusak, bukan, tapi karena list atau datanya kosong. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.